Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aura Dewi Anggraini. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu Orde Lama. Orde Lama merupakan masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung sejak tahun 1945 sampai 1966. Di mana masa pemerintahan Soekarno ini menggunakan Konstitusi UUD-S Republik Indonesia tahun 1950. Pada masa itu, pemerintah masih banyak mengalami peralihan, di mana Indonesia menggunakan sistem presidensial, sistem parlementer, dan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Juga ada beberapa tujuan Orde Lama. Yang pertama adalah membentuk satu national character building, di mana karakter politik nasional Indonesia yang anti imperialisme dan pro perdamaian terhadap Indonesia maupun dunia. Selanjutnya yang kedua ada membangun atau meningkatkan rasa percaya diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan juga percaya Indonesia tuh bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Lalu yang ketiga adalah untuk meningkatkan derajat atau martabat bangsa Indonesia. Selanjutnya, setelah pencapaian yang gemerlang berhasil, lalu adanya penyimpangan, yaitu adanya kepemimpinan yang dualisme, yaitu adanya Soekarno dan Soeharto, dan masih banyak dampak lainnya. Selanjutnya, saya Aisyah Husnu Fitri akan menjelaskan mengenai karakteristik Orde Lama. Yang pertama adalah diubahnya konstitusi menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satunya mengenai pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengganti dari Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dikeluarkan dekret presiden ini disebabkan oleh kegagalan Badan Konstituante dalam merancang dan menetapkan undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang kedua adalah Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini menandai adanya sistem demokrasi terpimpin yang berlaku dari tahun 1959 sampai dengan 1966 yang memiliki artian bahwa demokrasi dengan pengakuan kepemimpinan. Di sini presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Jadi demokrasi terpimpin itu adalah suatu sistem demokrasi yang seluruh keputusannya berada di dalam pemimpin negara. Nama saya Malkan dari kelas 12 IPA 2 dan setelah penjelasan yang tadi di poin ketiga lanjut ke pembentukan kabinet kerja. Kabinet kerja dibentuk pada masa Orde Lama sekitar 4 kali dan kabinet kerja yang pertama itu dari tanggal 10 Juli 1959 sampai tanggal 18 Februari 1960. Kabinet kerja yang kedua itu dibentuk pada tanggal 18 Februari sampai tanggal 6 Maret 1962. Selanjutnya kabinet kerja yang ketiga itu dibentuk pada 6 Maret 1962 sampai 13 November 1963. Kabinet kerja yang keempat dibentuk pada 13 November 1963 sampai 27 Agustus 1964. Oke, lanjut pada slide selanjutnya, yaitu Indonesia berhasil memperebutkan kemerdekaannya dan mempertahankan kemerdekaannya. Dibentuknya BPUPKI dan PPKI, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, dibentuknya BPUPKI dan PPKI merupakan salah satu faktor penting dalam merdekanya bangsa Indonesia. Saat itu kekalahan Jepang juga merupakan salah satu faktor penting dalam merdekanya bangsa Indonesia. Tapi tidak sampai ada pula invasi dari mantan majikan kita yaitu Belanda yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 untuk agresi militer Belanda yang pertama dan 19 Desember 1948 untuk
agresi militer Belanda yang kedua. Selanjutnya, Indonesia berhasil merebut Irian Barat atau Papua dari Belanda. Operasi ini dikenal sebagai Operasi Trikora atau Operasi 3 Komando Rakyat. Operasi Trikora terjadi pada tanggal 19 Desember 1961 hingga 15 Agustus 1962, ditujukan untuk pembebasan Irian Barat atau Papua. Pada 1 Mei 1963, Papua atau Irian Barat resmi menjadi bagian dari Indonesia melalui Perjanjian New York dan dipertegas dengan PPRA, penentuan pendapat rakyat, yang berujung 1025 suara rakyat Papua untuk tetap di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sekar Poesri dari 12 IPA 2. Di sini saya akan melanjutkan poin teman saya sebelumnya di slide ketiga poin 3 sampai 5, di mana dampak positif Persatuan Kesatuan Indonesia pada masa Orde Lama, yaitu ada Indonesia berhasil menjadi negara pelopor Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika ini adalah konferensi perdamaian dunia yang terjadi pada tanggal 16 April sampai 25 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi Asia Afrika ini diketuai oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dan dibuka langsung oleh Presiden Soekarno dan dihadiri oleh kurang lebih 29 negara di kawasan Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika ini dilatar belakangi oleh kesamaan nasib negara-negara kawasan Asia Afrika yang baru merdeka atau belum merdeka sama sekali, dan negara-negara yang terdampak pasca Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Konferensi Asia Afrika ini menghasilkan banyak keputusan penting yang saat itu berperan penting untuk Indonesia serta negara-negara di kawasan Asia Afrika. Yang pertama, memperkuat hubungan kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Afrika. Kedua, dibantunya Indonesia untuk pembebasan Irian Barat oleh negara-negara kawasan Asia Afrika. Yang ketiga, ada mendongkrak nama Indonesia di kancah internasional sebagai pelopor dibentuknya Asia Afrika. Selain itu, Konferensi Asia Afrika juga menghasilkan Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation atau yang lebih dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Berhasilnya Konferensi Asia Afrika di Bandung juga banyak membawa dampak positif bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Afrika itu sendiri. Yang pertama ada yang tadi, Indonesia turut berperan aktif dalam perdamaian dunia, dan juga banyaknya negara-negara yang baru merdeka setelah diadakannya Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya ada GNB atau Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok adalah gerakan yang dilakukan oleh negara-negara yang tidak beraliansi pada Blok Barat ataupun Blok Timur, atau yang biasa dikenal dengan negara netral, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Gerakan Non-Blok ini didirikan pada 1 September 1961 dan dipelopori oleh sejumlah tokoh, yakni Presiden Soekarno, Gamal Abdul Nasir, dan Jawaharlal Nehru. Gamal Abdul Nasir ini dari Mesir, Jawaharlal Nehru ini dari India, dan Kwame Nkrumah Ghana, dan Joseph Broz Tito Yugoslavia. Diikuti oleh kurang lebih dari 100 negara dan berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak serta tidak beraliansi kepada Blok Barat ataupun Blok Timur. For your information aja, Blok Barat itu dipimpin oleh negara NATO atau yang biasa disebut Amerika, negara-negara dengan demokrasi kapitalis dan imperialis, sedangkan Blok Timur itu negara-negara yang dipimpin oleh Uni Soviet dan biasanya berdemokrasi komunis. GNB ini juga sekali lagi berhasil mendongkrak nama Indonesia di kancah internasional, di mana Indonesia berhasil memecah ketegangan antara negara-negara di bagian Blok Timur serta negara-negara bagian Blok Barat. Indonesia juga berhasil
Indonesia juga berhasil menjadi ketua Gerakan Non-Blok pada tahun 1992. Melalui kedudukannya, Indonesia berupaya menyelesaikan masalah utang luar negeri yang dialami oleh negara-negara berkembang miskin pada saat itu. Selanjutnya, ada pemilu pertama yang terjadi di Indonesia pada tahun 1955. Nah, for your information, sebenarnya pemilu itu sudah direncanakan sejak awal kemerdekaan Indonesia, di mana waktu itu wakil presiden kita Muhammad Hatta sudah mengeluarkan maklamat yang berisi rancangan-rancangan tentang pemilihan umum yang terjadi di Indonesia. Namun baru bisa dilaksanakan 10 tahun kemudian pada saat 1955. Di mana pemilu tahun 1955 ini kurang lebih diikuti oleh 30 partai. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu tahun 1955 itu juga dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen dan anggota-anggota konstituante dan lembaga yang memiliki tugas berwenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Sistem yang digunakan pada pemilu waktu itu adalah sistem perwakilan proporsional, di mana berdasarkan sistem ini wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan. Sistem perwakilan proporsional ini merupakan sistem yang mengatur bahwa setiap daerah pemilihan nantinya akan mendapatkan sejumlah kursi berdasarkan jumlah penduduknya, dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapat jatah minimum 6 kursi konstituante dan 3 kursi parlemen. Perkenalkan, nama saya Ruli Kisoperiski dari kelas 12 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak negatif atau penyimpangan yang terjadi di era demokrasi Soekarno atau bisa dibilang demokrasi terpimpin. Poin pertama yaitu dibubarkannya DPR. Awal tahun 1960, konflik parlemen dengan Soekarno mulai muncul ke permukaan, menentang keras rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI berperan sebagai provokator pemboikotan RAPBN itu. Soekarno meloloskan RAPBN dengan cara kasar, yakni membubarkan parlemen hasil pemilu 1955. Sebab bagi Soekarno, selama komposisi parlemen tidak steril dari unsur oposisi, maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan terus diganjal. Akhirnya, pada 5 Maret 1960, Presiden Soekarno mengeluarkan Perpres nomor 3 tahun 1960 tentang pembubaran DPR hasil pemilihan umum tahun 1955. Alasannya adalah DPR hasil pemilu 1955 tidak dapat memenuhi harapan untuk saling membantu pemerintah, tidak sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945. Demokrasi terpimpin dan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Hal itu karena susunan DPR saat itu merupakan hasil dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Lalu untuk yang poin kedua yaitu dibentuknya MPRS. Untuk melaksanakan pembentukan MPRS sebagaimana diperintahkan oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 yang mengatur pembentukan MPRS sebagai berikut. MPRS terdiri dari anggota DPR gotong royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan. Jumlah anggota MPR ditetapkan oleh Presiden. Yang dimaksud dengan daerah dan golongan-golongan ialah daerah swatandra tingkat 1 dan golongan karya. Anggota tambahan MPRS diangkat oleh Presiden dan sumpah menurut agamanya di hadapan Presiden atau Ketua MPRS yang dikuasakan oleh Presiden. MPRS mempunyai seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang diangkat oleh Presiden. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi pemberontakan G30 SPKI. Setelah terjadi pemberontakan G30 SPKI, rakyat mengharapkan kejelasan pertanggungjawaban Presiden Soekarno mengenai pemberontakan tersebut. Pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang diberi judul Nawaksara ternyata tidak memuaskan MPRS. Ketidakpuasan MPRS diwujudkan dalam keputusan MPRS nomor 5 tahun 1966
yang meminta Presiden Soekarno melengkapi pidato pertanggungjawabannya. Walaupun kemudian Presiden Soekarno memenuhi permintaan MPRS dalam suratnya tertanggal 10 Januari 1969 yang diberi nama pelengkap Nawaksara, tetapi ternyata tidak juga memenuhi harapan rakyat. Setelah membahas surat Presiden tersebut, pimpinan MPRS berkesimpulan bahwa Presiden Soekarno telah alpa dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Dalam kaitan itu, MPRS mengadakan sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan presiden. MPRS kemudian mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Perkenalkan, nama saya Hero Prabuswa, saya dari kelas 12 IPA 2, ingin melanjutkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Guru Ruli. Jadi yang pertama, dampak negatif dari Orde Lama, yaitu yang ketiga adalah menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ide dipilihnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup dicetuskan oleh Angkatan 45 atau terutama AM Hanafi dan Ketua MPRS pada saat itu yaitu Khairul Soleh. Angkatan 45 ini adalah disebut juga sebagai Angkatan Kemerdekaan. AM Hanafi khawatir apabila pemilu pada saat itu dimenangkan oleh Partai Komunis Indonesia. Lalu usul dari AM Hanafi serta Khairul Soleh kemudian diadakan perundingan pada MPRS kedua pada tahun 1963 di Bandung, Jawa Barat. Setelah disetujui, maka keluar ketetapan MPRS nomor 3 garis miring MPRS garis miring 1963 yang berisi tentang pengangkatan pimpinan besar revolusi negara, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Namun Soekarno juga merasa khawatir jika dia diangkat sebagai presiden seumur hidup karena akan mencoreng nama dirinya di dunia sebagai presiden yang tidak demokratis. Namun karena telah terdesak dan atas usulan dari AM Hanafi, maka Presiden Soekarno pun menyetujuinya, walaupun sebenarnya tindakan itu adalah tindakan yang salah. Lalu yang keempat ada membentuk Front Nasional. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk menyatukan segala bentuk potensi nasional untuk menyukseskan pembangunan. Lalu yang kelima ada pemerasan terhadap penghayatan Pancasila. Dampak negatif yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara dijadikan simbol kekuasaan oleh Soeharto. Lalu yang kedua ada Pancasila dijadikan sebagai alat untuk menguasai rakyat. Lalu yang ketiga, fungsi Pancasila digunakan sebagai alat peleburnya heterogitas sehingga membuat kelompok-kelompok minoritas merasa tersingkirkan dan menimbulkan syarat. Lalu yang keempat, diterapkannya demokrasi sentralistik, yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.